sudah pukul 10.30 itu 10.30 kita harus balik ke ruangan dan berehat ya, beristirahat. Nah, ya, pergi tidurlah, sudah mengantuk kan? Ada minum nggak lagi? Tidak ada kan? Ada ya? Oh ya, sendiri menyala ya. Tapi siapa mau? Kalau berapa jam wayang? Habis 1,5 jam, ada yang 2 jam, ada yang 3 jam. Kalau mau lah 1 jam. Kalau besok jam 7 kan? Oh, besok start pukul, kalau kita ibadat pukul 7, mungkin sesudah ibadat bolehlah seandainya. Tapi kalau kamu berminat malam ini, oke juga. Hanya sayang sebagian nanti pergi tidur kan begitu. So yang lain bertanya-tanya besoknya, bagaimana semalam, bagaimana? Jadi jealous juga yang lain. Jadi maunya kalau boleh bersama begitu kan. Nah, sebab kalau sudah di atas 10.30 nanti mungkin yang lain sudah mau tidur kan begitu. Oke, tapi berpulang kepada kesepakatannya. Baik, ada pertanyaan mengenai iman yang telah dipaparkan, diterangkan oleh saudara katekis Maxwell ya. Apa-apa yang kamu rasa? Ya, silakan. Jadi saya rasa sangat jelas apa yang dikatakan oleh saudara Maxwell tadi ya. Tingkat-tingkat iman, bagaimana ya? Ada yang masih level sederhana, ada yang lebih kuat, ada yang sangat kuat begitu ya. Jadi kita ini di mana posisi kita? Dan adakah niat kita maju untuk kepada iman yang lebih kuat ya? Ya, jadi apa itu kriteria yang mempunyai iman kuat, iman yang sederhana, yang sedang-sedang, yaitu dari buah dia ya, dari buah perbuatan hidup itu ya. Jadi bukan dari kehebatan yang nampak dari seseorang itu menunjukkan iman. Jadi wah, iman dia sudah sempurna, sudah tinggi. Sebab kemarin saya tengok dia boleh memanjat 100 pokok kelapa. Nah, jadi jangan kamu ingat sebatas itu iman ya. Jadi jangan kamu bayangkan, oh kalau iman yang sudah sangat tinggi, paling tinggi boleh berjalan di atas air. Nah, seperti Yesus. Bukan itu level-level iman yang kita hayati di dalam gereja Katolik ya. Nah, jadi ada pertanyaan, bukan pertanyaan, ada satu kisah tentang iman ini ya. Antara seorang ilmuwan, saintis, dengan orang yang sangat beriman. Dia katakan, lihat, dikatakan oleh seorang yang beriman, bukan sangat beriman. Oleh karena itulah dia dipilih menjadi Pope. Dia katakan. Jadi saintis itu mengatakan, apa bukti kalau dia seorang yang sangat beriman? Dia katakan, maka seorang yang beriman itu memanggil Pope ya. Pope, silahkan dulu tunjukkan begitu hebatnya imanmu, katanya begitu. Maka Pope dengan pakaiannya yang hebat, dia berjalan di atas air ya. Orang beriman berkata,
Bagaimana pendapat kamu? Kasih itu tak boleh berenang ya. Tidak boleh berenang. Nah, jadi kalau ya, jadi iman bukan hanya sebatas soal peristiwa yang aneh ya. Jadi jangan kita samakan iman itu peristiwa yang aneh. Artinya aneh yang di luar kebiasaan. Ada kesannya orang sampai-sampai membuat pernyataan mukjizat itu nyata katanya ya. Tapi bagi saya nyata itu adalah mukjizat. Itu bagi saya. Jadi kalau ada yang membuat macam di Facebook mukjizat itu nyata, terus saya komen nyata itu mukjizat. So, apa perbedaan pernyataan ini ya? Kalau dikatakan mukjizat itu nyata, berarti ada di balik pernyataan itu suatu saat boleh terjadi mukjizat. Begitu. Jadi dia hanya melihat satu-satu peristiwa sebagai mukjizat. Tetapi kalau nyata itu mukjizat, maka setiap detik gerakan atom, gerakan semua energi adalah mukjizat. Ya, bagi saya mukjizat. Mengapa? Ya, bayangkan ya, kita ini diberikan pikiran ya, yang mukjizat, diberikan hati, jatuh cinta, mencintai, mukjizat. Ya. Lalu ketika kita melihat dunia ya, kita tak tahu sampai kemana ujung dunia kan? Tak tahu. Yang ada di sana adalah galaksi dan semua bintang-bintang. Tak tahu batas. Jadi kalau kamu mau terbang ke ujung sana, jangan kamu ingat kamu akan menabrak satu benda begini ya, begitu ya. Tidak jelas. Dan belum ada sampai orang kepada ujung, tidak ada ujung. So, bukankah ini suatu mukjizat yang menjadi kenyataan? Jadi setiap kenyataan adalah mukjizat ya. Ya, bagaimana mata kita ya mengirimkan apa yang kita tengok itu sampai ke otak. Suatu mukjizat. Kawan saya di kampung, dia mabuk naik motosikal, sudah mabuk menabrak satu pokok ya, terpukul di sini. Sudah terpukul, langsung buta apa? Tapi apa? Mata tidak rusak, mata sangat jernih, bersih, bagus, tidak ada masalah. Tapi dia tidak boleh melihat. Mengapa? Ini terputus hubungan dengan otak. Walaupun mata melihat, tapi tidak ada mata, tidak ada cacat, langsung tidak ada luka apapun. Memang dokter cakap bagus. Tapi di sini satu akal atau apapun telah menghalang informasi yang dia tangkap untuk dibagi kepada otak. Bukan karena suatu mukjizat yang boleh terjadi ya. Bagaimana kita sanggup melihat ini? Oh ya, saya jadi teringat pas mabuk. Ada dua orang berkawan, ya. Jadi mereka sama-sama minum tuak. Kampung tuak biasalah. Orang kampung ini kalau minum tuak ingin tunjukkan kehebatan siapa yang paling banyak lah. Masuk, wah, kan sudah mabuk. Kebetulan kawannya ini dari kampung yang jauh, ya. Jadi dijamu di situlah untuk minum tuak. Udah itu, jomlah balik, saya sudah berat ini, maka dia cakap, jom jalan. Wah, mukjizat juga ya. Dia tengok ada bulat terang di atas kan. Jadi dia tanya, nah, itu yang terang bulan atau matahari kak kawan? Dia sudah mabuk. So, kawan ini pun menjawab, kawan, saya pun tidak tahu. Saya ini orang baru di sini. Jadi